ibadah Secret Prayer di Miracle on Tuesday. Wah, puji nama Tuhan. Hari ini tepat tanggal 1 Agustus 2023, luar biasa. Kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita tentunya ya, dan kita juga malam ini juga tepat waktunya kita akan memulai ibadah juga yang akan dilayani nanti oleh hambanya dari Bapak Pendeta Peter Adi, dan beliau ini walaupun sudah tidak muda lagi atau sudah berusia, beliau itu sangat aktif di bidang misi, pelayanan misi di pemerintahan juga ya, dan beliau sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Di hari-hari tuanya beliau memaksimalkan waktunya dengan melayani Tuhan, tidak lagi hanya tidur-tiduran ya. Wah, luar biasa, sangat memberkati, luar biasa ya, karena kita juga mau mencontoh seorang hamba Tuhan yang tidak muda lagi tapi tetap aktif, tetap berkarya. Puji Tuhan. Dan malam ini temanya kasih-kasih Tuhan harus tahu ya. Temanya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan menyimak nanti. Dan sebelum kita mulai acara, tolong bagikan, sharekan linknya ke teman, ke manapun di grup-grup lainnya. Ayo diajak untuk mengikuti ibadah ini, biar menjadi berkat tentunya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita malam ini akan dilayani spesial juga ya oleh worship leader-nya, oleh Bro Alfian yang sangat luar biasa juga, sudah dipakai Tuhan di mana-mana. Dan kasih-kasih Tuhan nanti tetap on cam, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga nanti bisa disaksikan di YouTube. Ya, luar biasa. Sebelum mulai ini, mari kita doa pembuka juga yang akan dipimpin oleh Ibu Susan. Dipersilakan Ibu Susan. Mari kekasih Tuhan, kita saat sepakat untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di Miracle on Tuesday Tuhan Yesus. Begitu indah, begitu luar biasa. Kekasih-kekasih-Mu boleh ada ini semua karena undangan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu lebih dari hidup, pakai kehidupan kami Tuhan Yesus untuk menjadi saksi di mana kami berada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan Yesus, firman yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Peter, dengan pesaksi Tuhan yang Kau urapi, yang Kau siapkan bagi kami untuk menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah komunitas Secret Prayer ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya Tuhan dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang masuk Tuhan Kau akan berkati Tuhan. Kami akan memperoleh Tuhan janji-janji-Mu dan mengerti Tuhan amanat agung yang Kau berikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan untuk Alfian Tuhan, memberikan Tuhan pujian penyembahan dan pengagungan kepadamu Tuhan. Kami semua Tuhan mau menerima hadirat-Mu Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan, yakin Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah mengurapi kami, bahwa Engkau telah menyucikan dan menguduskan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah kami yang diberkati Tuhan bersama-sama boleh mengatakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan Michelle. Ya, terima kasih Bu Susan. Puji nama Tuhan. Terima kasih yang sudah join. Tetap on cam. Kita akan memuji Tuhan. Biar kita dimanapun berada, Tuhan menyertai kita dan ada lawatan zaman Tuhan. Kita akan mulai dan silahkan Bro Alfian. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. Mari yang percaya bersama-sama pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan percayalah engkau yang sakit pada malam hari ini akan disembuhkan Tuhan. Engkau yang memerlukan pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah selalu hadir di dalam setiap ibadah kita. Mari yang percaya sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang
datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Oh, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Aku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tu Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kau yang percaya, mari bersama-sama katakan pujian ini. Sembah Dia, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tu Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kau yang percaya, mari sembah Dia. Haleluya, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Engkaulah sumber kesembuhan kami. Kami percaya kalau kami pada malam hari ini kami ada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan ataupun apapun yang ada di dalam hidup kami. Terimalah sembah dan hormat kami. Haleluya. Haleluya. Mari yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat. Kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib itu yang akan menolong kami sekalipun manusia meninggalkan kami Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang memelihara kami dengan cara-cara yang ajaib. Terimalah sembah dan hormat kami. Oh Yesus, Kaulah yang layak disembah. Mari Bapak Ibu bersama-sama katakan haleluya, bersama-sama sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur.
Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, saya mau bersyukur, mau bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Saya mau bersyukur, mau bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau yang percaya, bersama-sama selalu bersyukur. Oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Saya mau bersyukur, mau bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari yang percaya sembah, awan kemuliaan-Mu Tuhan. Menjamah kami pada malam hari ini yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan di secret prayer disembuhkan, dipulihkan, bahkan diberkati. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, sehingga anak cucu kami akan melihat bahwa Allah yang disembah orang tuanya adalah Allah yang memberkati dan melindungi. Oh Rabbashadalabalala, terimalah hormat sembah pujian kami Yesus, Engkaulah yang layak. Oh Rabbashadalabalala, terima kasih Tuhan. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yang percaya bersama-sama, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yang percaya
percaya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku, tinggi-tinggi. Sekalipun engkau ibadah melalui Zoom, tetapi percayalah Tuhan yang kita sembah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari engkau yang sakit pada malam hari ini, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Bersama-sama sembah Dia, haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sekali lagi bersama-sama. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang juga. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang juga. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang juga. Mari sembah, haleluya. Haleluya. Yesus kaulah penyembuh, Allah yang ku percaya. Sama tubuh jiwa roh kami dalam naungan-Mu Tuhan. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah. Mari Bapak Ibu sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu saudaraku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya secret prayer bersama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Diberkatilah orang yang memuji Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Yang mau bersyukur angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku mau selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang mau percaya ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang percaya sekali lagi ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sembah Dia, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Syamanalalabu. Sekali Yesus, Engkaulah Raja, Engkaulah yang disembah. Biarlah masyarakat, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu jemaat-jemaat Secret of Prayer, bersama-sama katakan, dalam skala keadaan berlimpah ataupun kurang saudaraku, waktu berlimpah maupun kurang, percaya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru, musim apapun, di setiap musim kehidupan. Mari Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan bersama-sama katakan, waktu ku kuat maupun lemah, sehat ataupun sakit, tetap Yesus saudaraku, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yang percaya katakan sekali, Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada pemeliharaan, ada berkat-berkat melimpah. Yang sakit disembuhkan, yang sakit stroke, semuanya pembuluh darah dibuat lancar. Semua sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada kuasa. Di saat kami menyembah akan ada banyak terobosan, pertolongan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut sebab Kau besertaku. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan, kemurahan-Mu Tuhan tak lepas seumur hidupku. Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburanku. Saat dunia berguncang dan berlalu, kedamaian jiwaku hanya Tuhan di surga. Hanya Kau yang ku miliki. Yang percaya katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan tak lepas seumur hidupku. Sekali lagi sembah Dia, sekali lagi memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan apa yang difirmankan oleh hamba-Nya, mari bersama-sama siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku, bersiap memuji Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Sembah Dia, haleluya. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, oh tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Katakan, aku tetap percaya, aku tetap percaya, oh tetap percaya,
takkan ku takut, kau besertaku. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, oh tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yang percaya katakan, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sebelum kau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter Adi, mari bersama-sama angkat kedua matamu sekali lagi, saudaraku. Angkat kedua tanganmu dan tutup kedua matamu. Sembah Dia, bersama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi saudaraku, bersama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yang percaya mari bersama-sama berikan tepuk tangan. Satu kali tepuk tangan buat Yesus itu, saudaraku. Ayo semua bertepuk tangan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama kami katakan amin. Kami kembalikan kepada Ibu Misyar. Wow, dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang merasakan jamaah dan lawatan Tuhan. Lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Iya ya, luar biasa. Kasih-kasih Tuhan, kita malam ini akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Peter Agung yang baru masuk ya. Beliau seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang usianya tidak muda lagi ya hambanya ya, yang sudah berusia tapi masih berkarya. Dan luar biasa malam ini temanya apa? Kasih-kasih Tuhan? Amanat agung Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kasih-kasih Tuhan. Kita akan menyambut firman-Nya dengan hambanya Pendeta Peter Adi. Silahkan hambanya. Shalom. Shalom. Selamat malam. Waktu di Denpasar, Bali telah menunjukkan jam 20.43 waktu Indonesia Tengah. Beda waktu 1 jam dengan Jakarta. Hari ini saya akan membawakan berdasarkan pengalaman dan sehari-hari dalam pelayanan gembala di gereja Evangelical Church di Denpasar, Bali.
Sebelumnya, sejak pandemi COVID, 3,5 tahun silam, kami sudah berkeliling dalam pelayanan misi ke berbagai daerah dari Sumatera, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, di kaki Pegunungan, Jawa Timur, dan terakhir kami ada di Bali, tepatnya di kota Denpasar, Bali. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami hendak mengingatkan pesan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebagai sabda yang agung kepada kami semua, supaya kami memberitakan kabar baik, kabar kesukaan bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua itu kami alaskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kami diberi waktu dan kesempatan pada malam hari ini bahwa untuk membawakan renungan singkat, padat tapi menjadi berkat. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini tentang amanat agung yang diambilkan dari Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah mendapatkannya, kita boleh membaca sejenak tentang perintah untuk memberitakan Injil. Saya akan bacakan Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ke 20. Tetapi Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Kita sering mendengar semua Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa amanat agung Tuhan Yesus adalah penting. Karena apa? Gereja berbicara gereja tanpa penginjilan, tanpa amanat agung, gereja pengikut Kristus. Karena kita semua diwajibkan bukan hanya mempunyai hak sebagai anak, tapi juga diwajibkan untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan bagi semua orang. Dimulai dari Yudea, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi. Artinya dari rumah tangga kita, tetangga kita, orang-orang yang di tempat-tempat kita bekerja, di kantor ataupun di lain segala, maupun segala bagi segala bangsa. Nah, berbicara tentang amanat agung, dikatakan bahwa setiap orang, kita sudah mengerti bahwa ini perintah Tuhan, sabda agung, kata amanat. Amanat adalah mandat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang yang percaya, bahwa kita harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Karena sentral dalam kitab Perjanjian Baru maupun Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan hanya berbicara secara singkat, tapi berdasarkan pengalaman menjadi berkat bagi kita semua. Selama pandemi COVID 3,5 tahun kami berjalan, itu besar resikonya. Karena apa? Karena pada pandemi COVID, gereja-gereja mega church maupun waktu di lockdown oleh Presiden Jokowi
pada tanggal 2 Maret tahun 2020, maka banyak gereja gedung besar menjadi sunyi. Mereka lebih nyaman dalam ibadah Zoom seperti kita hari ini. Tetapi itu bukan panggilan secara manusia, karena di desa-desa, di kaki gunung-gunung, mereka kadang-kadang sinyal tidak ada, dan mereka ibadah gereja-gereja kecil di pedesaan berjalan terus secara onsite. Karena apa? Karena mereka kadang-kadang di kaki pegunungan, Gunung Anjas-Moro, Gunung Wilis, Gunung Kaki Semeru, mereka kadang-kadang tidak terjangkau oleh sinyal, berbeda dengan kita yang ada di perkotaan. Dan mereka pada umumnya beribadah karena waktu itu mereka tidak ada larangan secara berkumpul karena mereka ada jauh di pedalaman, di kaki gunung. Jadi berbeda dengan kita yang di perkotaan. Pada saat itu kita terhubung oleh ibadah Zoom atau ibadah online. Jadi berdasarkan pengalaman kami selama ibadah onsite di tengah pandemi COVID, pemberitaan Injil tetap kami lakukan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dari garda, garis depan di Lampung, Provinsi Lampung. Mereka tetap berjalan seperti biasa. Seperti di kaki gunung tadi yang disebutkan, Gunung Wilis, Gunung Anjas-Moro, di kaki Gunung Semeru, tetap berjalan selama pandemi COVID yang dimulai dari kata Corona, Delta, hingga Omikron. Dan hari ini kita semua terbebas dari rasa takut. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan takut, karena aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Kalau dihitung-hitung secara teori ilmu kedokteran, karena bukan kebetulan kedua keponakan saya juga adalah dokter spesialis. Dr. Aldo SPOG, Dr. Biru SPA selalu mengatakan, oh di tengah pandemi COVID yang gencar, di tahun 2020 hingga 2022, selama 3,5 tahun, beliau berdua sebagai seorang tenaga dokter, medis, dokter ahli spesialis, mengatakan, jangan terlalu banyak pada perintah amanat agung yang berkata pada ayat 20 tadi dalam Injil Matius dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Memang pada saat itu banyak hamba Tuhan, sejak waktu pertama pandemi COVID itu, di tahun 2020 di bulan Maret, kita sudah mendengar beritanya, kayak hamba Tuhan juga yang meninggal karena berkumpul. Tapi karena COVID itu kami tahu dan percaya merupakan suatu ujian iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Dikatakan, di sini dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jangan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan firman-Mu itu tidak akan berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara ilmu kesehatan, saya berusia di bawah umur 70 tahun. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan di tengah gelombang COVID.
selama pandemi COVID 3,5 tahun, setiap perjalanan kami harus PCR swab. Mulai dari namanya antigen, PCR swab. Karena perjalanan kami ada melalui darat, bahkan udara. Kami dari namanya Genos antigen dan PCR swab. Kami sudah mendapatkan artinya secara ilmu, secara medis. Selama pandemi COVID 3,5 tahun, yang dimana kami diundang bersama-sama dengan para hamba Tuhan, selain di Garda Garis Depan dan BKTK, Badan Koordinasi Tubuh Kristus, juga kami selama perjalanan mungkin sudah 3,5 tahun, sudah 60 kali hidung ditolok-tolok. Artinya, hidung yang telah dites untuk anti COVID, Tuhan tetap pelihara. Bayangkan, hanya untuk mengetes bahwa seseorang terkontaminasi COVID ataupun lainnya. Waktu itu kita semua takut. Harus dites PCR swab, dites antigen, dites Genos. Jadi perjalanan ada dengan mobil, perjalanan ada dengan kereta api, perjalanan ada dengan pesawat terbang dalam pelayanan kami. Karena kami dalam pelayanan di provinsi, baik di Sumatera, di Lampung, di Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Secara geografis cukup melelahkan. Jadi kami tahu, meskipun kami secara manusia artinya telah berumur, tapi kita tidak usah takut dan ragu. Karena firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya semangat kita harus tetap on fire supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengar kesaksian maupun firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa selama pandemi COVID kami telah berkeliling bersama tentunya dengan rekan kami dan tim. Disebut dalam tim pelayanan penginjilan pedesaan. Kami membawa bekal-bekal Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Membawa pelayanan secara holistik. Membawa pakaian-pakaian layak pakai. Dan beberapa rekan kami juga membawa sembako jika suatu saat memungkinkan di beberapa tempat yang memerlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan secara holistik bukan hanya berkhotbah, tapi juga sesuai dengan moto gerejawi. Moto gerejawi pelayanan kita bukan hanya liturgia, tetapi juga marturia, kesaksian yang hidup. Juga koinonia, persekutuan kita. Dan juga pelayanan kasih Kristus, diakonia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pelayanan itu penting dalam penginjilan. Karena evangelisme, penginjilan seorang pendeta, seorang pastor, memang ada yang disebut gembala. Tetapi juga yang ujung tombaknya kadang disebut seorang penginjil atau evangelis. Karena tanpa misionaris, tanpa penginjil, tidak ada namanya sinode-sinode, gereja-gereja. Contohnya, kalau tidak ada Bapak penginjil Numensen, maka tidak ada gereja HKBP. Kalau tidak ada misionaris Van Heysel, almarhum Pak Van Heysel, maka tidak akan ada lahir gereja-gereja GBT, gereja-gereja GPDI. Saya baru ingat pendeta almarhum Almandai bilang, waktu saya masih muda pendeta Almandai, saya bawa tasnya penginjil bernama Van Heysel. Tentunya tahun sebelum Indonesia merdeka. Kalau tidak ada Johnson, obor Asia,
tidak ada gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Gereja-gereja Bok Im Tong, gereja-gereja GKI, gereja-gereja yang lain. Dan gereja-gereja yang sekarang pun, gereja Bethel Tabernacle, gereja-gereja GBI, gereja-gereja mereka semua adalah turunan dari mereka para penginjil yang melahirkan penginjil-penginjil lokal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa selain kita mempunyai talenta masing-masing sebagai gembala sidang, sebagai penginjil, dan sebagai pengajar. Saya kebetulan juga seorang gembala di gereja Evangelical Church di kota Denpasar. Kami di sini memang berbeda karakteristiknya karena gereja kami. Kalau melihat di sini, ini kebetulan lokasi kami ada pas sesudah latihan musik tadi. Mereka orang-orang Bali. Orang-orang Bali Hindu yang bertobat menjadi Kristen. Kami selama berada di Bali, di bulan Paskah, puji Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, telah membaptis orang Hindu Bali yang bernama Nikomang, seorang ibu asli Hindu Bali, menjadi Kristen. Bukan karena kuat jaga kami, tapi itu kasih karunia Tuhan. Karena berita penginjilan lewat percakapan kita, lewat sikap kita, lewat cerita kita kepada mereka, mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama pandemi COVID, kami bersama rekan-rekan hamba Tuhan dan saya bersama dengan tim berangkat ke pedesaan untuk membawakan kabar sukacita. Di mana selama pandemi COVID kami telah membaptis orang-orang Muslim juga. Orang-orang Muslim, orang-orang kejawen di kaki gunung. Karena harus dimengerti, karena orang penduduk Pulau Jawa ini sangat padat. Jawa Timur berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik adalah 45,8 juta. Jawa Tengah 44,6 juta. Jawa Barat 44 juta. Jadi Pulau Jawa ini kalau dihitung-hitung seperti kapal yang syarat muatan. Jiwa-jiwa. Makanya di kaki gunung pun banyak penduduk. Tapi jangkauan penginjilan kita sangat sedikit. Dan terakhir kami ada di Bali di sini. Di sini banyak gereja-gereja besar. Gereja-gereja mega church. Tetapi waktu kami kunjungan ke Desa Munti di Kabupaten Karangasem yang terpencil, gaung gereja mega church tidak terdengar sampai ke sana. Karena apa? Kami bersama penginjil beliau, puji Tuhan bisa masuk ke pelosok desa. Desa orang Hindu Bali. Karena banyak kesaksian kalau seorang Hindu Bali, jika dia memeluk agama pindah ke agama Kristen ataupun agama Katolik, pertama-tama dia akan dipikul salib. Pikul salib artinya dia menderita secara lahiriah, dikucilkan dari sanak familinya yang Hindu. Kedua, tidak mendapatkan hak ahli waris, hak tanah adat ulayat. Dan ketiga, kalau dia yang di kastanya masih rendah, mungkin dia harus keluar dari kampungnya. Dan lebih celaka lagi katanya. Kami sering ketemu dengan karena kejebat kami sebagian orang Bali. Dan lebih celaka lagi kalau mereka meninggal. Tidak boleh dikuburkan di kampungnya. Jadi beda dengan kita yang ada di perkotaan. Beda karakteristik adat istiadat budaya, kultur budaya kearifan lokal setempat. Sebab itu kami kalau di sini kami tetap bercakap-cakap dalam bahasa setempat, juga dalam khas adat busana. Seperti Bapak Ibu lihat, karena kami di sini kalau di Jawa kami pakai belangkon dalam hal membaptis jiwa-jiwa. Di sini kami membaptis jiwa-jiwa pakai udeng disebutnya. Yang kita lihat hari ini.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bilang kita hanya pandai berkhotbah saja, pandai membicarakan firman Tuhan, berkata firman Tuhan di atas mimbar, semua orang lulusan sekolah teologi lebih hebat dalam menjabarkannya. Nah, tapi ada pepatah Jawa mengatakan, gajah dibelangkoni, gajah besar dibelangkoni, arti kasih belangkon. Bisa khotbah, tapi tidak bisa melakoni. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, apa dikatakan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatanmu, maka aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan. Jadi firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid. Yohanes 8 ayat 31 dikatakan tadi, ya kita lihat, kita ulang lagi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Sebab itu pergilah. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Atas semua bangsa muridku, all nation, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa yang pertama baptis? Itu tanda pengakuan. Iman seseorang yang percaya kepada Kristus, dibaptis dulu, baru dan ajar katekisasi. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Kalau secara manusia, kalau Tuhan tidak menyertai kami, maka sia-sialah. Jadi jangan sekarang kita ada mengatakan Yesus, Tuhan Yesus adalah seorang manusia biasa. Untuk apa kami beritakan Injil kalau dia seorang manusia biasa? Dia adalah Tuhan 100% yang turun ke dunia menjelma manusia. Jadi seperti cerita tradisi di daerah-daerah. Kalau Tuhan bisa turun ke dalam dunia menjelma tentunya sebagai manusia supaya kita bisa berbincang-bincang. Kita ambil satu kisah waktu Tuhan Yesus hidup. Dia bekerja. Dikatakan dalam Injil Matius 4 ayat 23 tadi, dikatakan dalam 23-25, saya bacakan sebentar. Yesus mengajarkan selama hidupnya, mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dikatakan di sini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bangsa itu pada waktu itu bangsa Yahudi. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Atau buruk, banyak yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Maka Yesus mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah amanat agung ini adalah perintah penting, perintah sakral yang diajarkan semua sekolah-sekolah tinggi teologi. Kata amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Bahkan dalam skrip, dalam disertasinya seorang dokter, beberapa dokter mengatakan, jika engkau memberitakan kepada mahasiswanya, jika engkau memberitakan kabar baik Injil Kristus kepada orang Kristen, KTP, Kristen yang dari lahirnya tanpa pertobatan, maka engkau akan nilai hanya C.
nilai kredit poinnya hanya C. Tapi engkau memberitakan kabar baik kepada suku-suku bangsa yang belum mengenal Kristus. Suku Balika, Hindu, orang-orang Muslim, orang-orang Kejawen yang telah kami baptis, orang-orang Buddha, saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Maka kredit poin nilaimu adalah A dan B. Jadi berita Injil itu harus diberitakan kepada semua orang, tidak terkecuali. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Artinya, dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita, kerabat kita, dan orang-orang asing di sekitar kita. Konotasi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selama pandemi COVID 3,5 tahun berjalan, kami dan tim telah banyak membaptis. Puji Tuhan, bukan kekuatan kami. Kami telah membaptis orang-orang Jawa, orang-orang Muslim di kaki gunung yang tadinya Muslim boleh bertobat. Dan itu mungkin ada di YouTube, kami tidak tahu karena mereka ada yang upload. Dan ada yang juga kejawen, kepercayaan kejawen itu artinya dia tidak Muslim, dia juga tidak yang lain, tapi kepercayaan yang masih Jawi kuno. Dan kami membaptis orang juga, orang Buddhis. Membaptis orang bukan seperti kita di kota, di kolam renang yang baik, tapi kita membaptisnya di sungai, di pinggir kali, dan di kaki gunung, di tepi pantai. Kita membaptis mereka. Karena turunan dari gunung turun ke pantai samudra Indonesia. Jadi selama pandemi COVID, pelayanan secara holistik, secara nyata. Tapi Tuhan pelihara kehidupan kita. Hingga hari ini masih bisa sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita harus menyitir, melihat bahwa dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang dihasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita merenungkan firman Tuhan itu, maka kita akan melihat bahwa dalam pelayanan kami, pelayanan secara manusiawi, karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kami, tentu kami bisa patah di tengah jalan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada tadi, hanya karena pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan, bahwa pelayanan kita secara pemberitaan Injil semua adalah kewajiban kita orang-orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Bukan hanya kita hanya mempunyai hak sebagai anak, tapi kita punya kewajiban memberitakan Injil amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena ini adalah sabda agung, amanat. Kata amanat itu seperti kita punya orang tua memberikan amanat kepada kita, anak-anak. Tentu kita harus junjung tinggi. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kami tutup, karena di Denpasar Bali ini sudah menunjukkan pukul 21.13 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam ayat yang terakhir kami bacakan, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab itu kita harus dengar-dengaran perintah Tuhan, bahwa
Tuhan memerintahkan kepada kita perintah yang kuno, yang klasik, tetapi amanat agung Tuhan Yesus harus dijalankan. Bukan hanya di atas mimbar, tetapi dalam praktek secara nyata. Artinya, kalau kita hanya pandai-pandai berkhotbah di mimbar, tadi tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Yang ditanya nanti, sudah berapa jiwa yang engkau bawa ke hadapan Tuhan? Bapak Ibu, selagi diberi kesempatan, seperti saya masih diberi kesempatan hidup, itu suatu anugerah. Karena hati kita, selama ada nyanyian yang berkata, selagi kami hidup, kesempatan hidup, lakukanlah. Jadi selama ada waktu bagi kita, kita bisa melakukannya. Usia tidak membatasi seseorang untuk memberitakan kabar baik. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini renungan singkat, tapi padat menjadi berkat. Menjadi rema bagi kita. Bahwa setiap umat Kristen harus memberitakan kabar baik. Amanat agung Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Ibu yang menjadi hostnya. Silakan. Kasih Tuhan yang mendapat berkat dari sharing firman hambanya, boleh open cam. Kita akan foto keluarga, foto keluarga dulu. Terima kasih hambanya, Pendeta Peter Adiwa, luar biasa ya. Sangat memberkati di usia, apalagi di kemarin saat COVID ya, hambanya ya. Itu sesuatu yang, wah, mungkin orang-orang, ya waktu orang-orang, saya aja takut. Bukan saya aja, banyak orang malah berdiam diri, karena memang diarahkan untuk seperti itu. Tapi hambanya saya tadi dengar, di saat COVID malah tetap bergerak, itu luar biasa. Dan Tuhan proteksi dan nyatakan karena kebesaran Tuhan sampai saat ini dalam keadaan sehat dan luar biasa. Wah, saya menerima impartasi itu dan saya yakin dan percaya kita di sini mendapat berkat dan kita mau seperti hambanya Pendeta Peter Adi di usia yang tidak muda lagi, yang sudah berusia tapi tetap semangat luar biasa. Puji nama Tuhan, kita sangat diberkati malam ini. Kasih Tuhan, boleh ya kita open kamera, kita mau berfoto. Sister Alice masih di sini. Kita mau foto. Shalom. Shalom. Ya, boleh bantu. Oke, tunggu ya, aku ambil handphoneku yang sekarang ya. Lanjut sih. Oh, ada. Ada. Oke, bantu foto. Ada yang live itu, Michelle. Oh, ada yang live ya? Nah, mungkin kejepret punya aku tadi barusan mati juga. Oh, iya, nggak apa-apa. Yang penting di sini masih itu. Ini yang mau yang kesaksian Bapak siapa? Mana? Beliau lagi ada antar anaknya, jadi beliau mungkin masih di perjalanan, kalau di sini ada urusan. Gitu, Oke, sambil kita sharing-sharing, kita akan nanti habis ini sambil menunggu hambanya yang mau berkesaksian, siapkan pertanyaan, kita mungkin sharing dengan hambanya ya, Pendeta Peter Adi. Dan kita mau berfoto, silahkan yang mau open kamera. Oke, 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. 3, 2, 1. Puji Tuhan, cakap-cakap, cantik-cantik. Terima kasih. Terima kasih Bro Arik. Kita sudah foto keluarga hambanya. Kita sedang menunggu. Sekalian saya kasih ini ya, sambil untuk mau bertanya, boleh ya? Kan ini tadi yang sudah mendengarkan,
kita bertanya. Ayo silahkan yang mau bertanya kepada hambanya, itu suatu yang luar biasa ya. Jadi banyak ilmu yang harus kita contoh dari hambanya. Boleh silakan, siapa yang mau bertanya? Kalau enggak saya dulu ya, saya mau bertanya Ya, hambanya, silakan. gimana sih hambanya waktu COVID itu kan masih aktif gitu ya. Itu gimana? Merasa ada takut atau kayak apa yang menjadi kekuatan sampai kayak, wah saya harus tetap maju, saya tetap harus menjadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang di luar sana yang mungkin dalam keadaan ketakutan saat itu, tapi itulah caranya Tuhan di situ di saat COVID itu suatu momen yang sangat luar biasa yang bagus kita untuk masuk memberikan kekuatan, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang benar-benar dalam keadaan ketakutan, khawatiran gitu ya hambanya ya. Apa Ya, betul. trik-triknya dan kiat-kiatnya gimana hambanya? Ya, puji Tuhan. Dan di setiap kesulitan, blessing in the guys. Artinya di setiap masalah, apalagi di tengah COVID pada saat itu, kami mendapat undangan tentunya dari rekan-rekan hamba Tuhan dari Garda yang tadi kami sebut garis depan. Kata garis depan itu pendeta-pendeta pedesaan, bukan kota. Kalau di kota mereka gereja megacet ada lockdown, tapi di desa di kaki pegunungan terutama mereka tetap menjalani ibadah. Karena apa? Karena satu, sinyal untuk online tidak ada, jarang. Saya pernah bersama pendeta Buce 3 hari 4 malam di kaki gunung Anjas-Moro. Tidak dapat sinyal. Jadi waktu pergi ke sana istrinya pulang. Kenapa bilang kau ikut pendeta Peter 3 hari 4 malam tidak ada sinyal? Tidak bisa dikontak. Dua-duanya HP kami. Artinya di sana mereka ibadah secara nyata dan terus mereka haus karena mereka juga HP-nya mungkin pada saat itu ada yang masih jadul. Jadi jarang orang pakai, karena internetnya juga sinyalnya juga terbatas. Jadi bukan hanya kita, kalau kami sering ke pedesaan, kadang di tiap kaki rel gunung, kadang hilang, kadang on, kadang hilang. Jadi perintah Tuhan yang kami dapat undangan tentunya, undangan kami datang naik kendaraan ataupun naik kereta api selama perlu di Jawa ataupun naik moda transportasi udara, tentu selama itu kami dites kesehatan kami, mau naik kereta apalagi turun di kota manakah dari Jakarta misalnya, turun di kota Malang, dari kota Malang ke kaki gunung Semeru memerlukan waktu perjalanan dijemput bisa 2,5 jam seperti Jakarta Bandung, dan itu jalannya mendaki. Jadi kami dijemput. Nah setiap mau kita pada zaman COVID itu tentu dites semua kita sebelum keberangkatan, tes kesehatan yang disebut COVID, yang disebut tes antigen atau ada zaman dahulu PCR swab di laboratorium. Jadi kalau dihitung-hitung selama 3,5 tahun berjalan waktu COVID itu, hidung kami ini dicolok-colok rasanya geli bagi orang, tapi kami sudah biasa 65 kali mungkin. Makin dicolok-colok, makin hidungnya makin mancung. Jadi istilahnya makin baik. Jadi orang banyak 1 kali 2 kali beli. Kalau operasi hambanya ya. Oh bukan, kami tidak pernah operasi. Bagaimana sudah Tuhan pemuda yang begini operasi. operasi. Boro-boro operasi sampai rambut saja tidak pernah. Apalagi itu masih original loh, asli loh. Tapi di dalam Tuhan pelihara gitu ya. Tetap Tuhan pelihara. Kita ingat apa? Janji Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Baca. Nah, kira-kira begitu. Karena apa? Pemberitaan tidak harus dengan online. Memang kelihatannya mudah. Wah, online loh. Berita apa yang dijangkau melalui online. Tapi kalau kita datang, tentu yang dalam undangan, dalam kunjungan, dalam baptisan. Karena kita sebagai pendeta yang dianggap senior, dan kebetulan kita dari Departemen Misi. Kata Departemen Misi,
Tentunya mereka menghormati kami dan kita akan membaptis banyak jiwa-jiwa di desa. Desa Lengoksono, Desa Sitiharjo, Desa Putiharjo, Jojo semua kalau orang Jawa Timur. Lalu Jawa Tengah, Jajaja, Sidareja, Kedung Reja, Wanareja, beda-beda. Nah, sekarang di Bali, kami membaptis orang Hindu Bali, Ibu Nikomang. Membaptis orang Bali tidak mudah. Ibu membaptis orang Bali tidak mudah karena di Bali ini terkepung oleh hari ini ada hari raya besok Galungan, ada lagi hari raya Kuningan, ada lagi besok Mabel, ada lagi hari raya Melasti. Setiap hari di Bali Denpasar kita kalau ke jalan di trotoar semua banyak sesajen, banyak bunga-bunga, banyak acara-acara ritualistik. Tapi sebenarnya ibadah itu ya ibadah hakikat di dalam diri kita. Bukan ritualnya. Ritual hanya bisa kita tahu di gereja ritual saja sudah masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Bahkan orang Bali bilang, Pak kami ke gereja yang besar, megacet di Denpasar, Bali. Tapi jiwa kami hampa, orang Bali bilang. Kenapa? Loh, padahal ada musiknya gegap, gempita, bingar, tapi kami seperti orang nonton bioskop. Sudah selesai pulang. Tapi di gereja Bapak, kami rasa auranya biar beda. Loh, aura apa saya bilang? Auranya kita ada kesamaan hati. Jadi begitu renungan firman Tuhan, kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Orang Bali memberitakan juga harus mengajak saudara-saudaranya orang Bali yang masih Hindu. Karena mereka terkekang oleh banyak dewa-dewa. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, acara-acara ibadah yang begitu hebat. Kita di sini tidak membicarakan tentang agama mereka, tapi mereka terkukuk oleh ritualistik agama mereka, agama Samawi. Jadi mereka merasa punya kewajiban. Konon teman saya mempunyai villa di Bali, dia punya penjaganya. Katakanlah dia gajinya 2 juta, kita mulai hitung dari 1 juta. Tapi kita supaya angkanya bulat kita bilang 1 juta, itu office boy penjaga villa. Bilang orang Bali asli. 60% uang biaya saya 600.000 untuk mengikuti ritual. Bayangkan seorang orang yang paling rendah penjaga villa, kita katakan 1 juta rupiah. Dari teman saya yang punya villa mengatakan uangnya 60% untuk habis untuk acara-acara ritualistik. Jadi kita lihat bahwa kita harus beritakan amanat agung, beritakan kabar baik bahwa begini loh, kalau orang Kristen mereka juga ibadah tapi juga punya hati. Karena apa? Harus memberitakan kabar baik. Jadi kami mereka orang-orang Hindu Bali di sini ada orang Hindu Bali. Nah, mereka juga tugasnya nanti beritakan kabar Injil kepada saudara-saudaranya. Kami menginjil ke desa Murti di Kabupaten Karangasem yang jauh dari Denpasar. Di sana daerahnya tandus di kaki gunung, dekat Gunung Batur. Mungkin tahu toh, beda dengan Kintamani yang daerahnya sejuk. Di sana banyak jiwa-jiwa orang yang memerlukan dengarkan kabar baik Injil. Kami ke sana, kami pelan-pelan bertemu dengan Mangku. Kata Mangku itu artinya pemuka agama, pemuka adat. Lalu Mangku bercerita, dari cerita saja kita bercerita siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus, maka mereka boleh membukakan hati pikirannya. Jadi kita bercerita dulu, tidak langsung kita, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mendengar Injil aja? Belum. Bagaimana orang mendengar Injil kalau tidak ada yang memberitakannya? Betul kan? Bagaimana orang memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Betul kan? Ya, betul. Jadi ceritanya kita harus memberitakan kabar baik. Step by step. Dari situ kami menuai hasilnya. Orang Bali, Ibu Komang, asli Bali, dia boleh percaya dan bertobat. Dan kami membaptis beliau. Itu sebagai hadiah Paskah di bulan April yang lalu. Amin. Nah, silakan yang ingin tanya lagi, kami bercerita. Luar biasa ya kesaksiannya. Boleh siapa yang bertanya, Bu Susan boleh menanggapinya sambil menunggu. Oke. Pak Peter. Ya, shalom. Shalom. Wow, luar biasa ya.
Hambanya Puji Tuhan, ini sudah berumur, Tuhan Yesus. tapi suaranya masih kenceng ya Pak ya, Pak Adi. Oh, masih semangat pejuang 45 Laskar Kristus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Gambar saya kelihatan di sini. Gambar saya kelihatan kan jauh dari Denpasar ini, masih kelihatan kan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oh, Bapak iya. kelihatan sehat, luar biasa ya. Kelihatan sehat. Kita Luar mendengarkan hari ini ya. Ini semangat ya, menjadi teladan bagi kehidupan kita. Amin. Pak Peter ini sudah berusia, tapi masih mau ya jadikan semua bangsa muridku itu amanat agung yang sangat-sangat luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh ke kasih Tuhan. Kalau hambanya ini diutus kemana-mana, saya lihat dari hulu ke hilir ya toh. Bahkan melakukan pelayanan holistik juga pernikahan ya untuk turis asing ya. Itu saya Ya. juga lihat tadi gambar-gambarnya ya. Di pemerintahan beliau juga melayani. Nah, sekarang tantangan bagi kehidupan kita, kekasih-kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ya, kita aja untuk keluarga kita aja belum terselamatkan. Bagaimana dengan yang jauh? Ya, jadi malam ini kita diingatkan untuk kita memberikan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Kita memberikan Amin. penginjilan kekasih Tuhan. Ya, saya percaya Amin. Pak Peter ini tidak Rupanya Bu Susan terpental, sinyalnya kurang bagus. Iya, Ya, betul. silakan Kalau suara lanjutkan. kami kedengaran. Ya, mohon maaf, ini sinyalnya kurang bagus juga ya, putus-putus ya. Jadi dengan semangat yang luar biasa dan karena apa kebersamaan dari teman-teman satu tim. Karena beliau ini adalah gembala GPK ya dari evangelis di Denpasar. Beliau mempunyai Ya. beberapa gereja juga ya. Sangat luar biasa kekasih Tuhan apabila kita mau dalam kehidupan kita ini dipakai untuk menjadi berkat. Dan tadi saya dengar beda dengan kota dengan desa. Mereka mau melakukan dengan penuh pengorbanan kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini sudah enak. Kita sudah nyaman di kota. Ya, kita bisa mendengarkan, bertemu dengan Pak Peter di Bali. Kita bisa bertemu dengan ini Pak Hairul juga yang ada di luar pulau, ya toh, dengan Zoom. Semuanya itu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing. Tapi yang saya intinya saya garis bawain ya kekasih Tuhan, ini ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan. Porsi-porsi dalam kehidupan kita ketika kita mendekat sama Tuhan, kita jangan putuskan masa bisa aku ini. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa kekasih Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan ketika kita mau melakukan apapun yang terjadi, Tuhan selalu bela dan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya nggak menyangka ya, beliau ini betul-betul dipakai Tuhan. Mungkin saya mau tanya ini Pak Peter ya. Pak Peter kan istilahnya masalah kejawen, terus mungkin sudah banyak mengetahui ya, pernah makan asam garam, istilahnya punya pengalaman. Kalau untuk menikahkan Pak, saya tahunya itu kalau menikahkan istilahnya orang-orang sekitar kita nggak masalah. Tapi kalau orang luar negeri turis itu bagaimana Bapak bisa ditunjuk, mereka bisa percaya bahwa Bapak diberikan mandat untuk bisa memberikan dua orang asing ini untuk Bapak berikan pemberkatan Pak ya. Maksud saya seperti itu. Untuk surat nikah ya tentunya itu nggak gampang. Bagaimana bisa mengeluarkan surat nikah Pak ya untuk keluarga negaraan orang asing di sini. Padahal mungkin saya nggak ngerti hubungannya seberapa lama hubungan antara ini pria dan wanita ini sampai Bapak bisa begitu memberikan surat kawin ya, istilahnya seperti itu. Silakan Pak. Mohon petunjuk ya Pak. Waktu itu kami kasih foto itu surat baptisan untuk pernikahan, bukan untuk menikah. Jadi surat baptis. Surat baptis. Karena mereka berbeda agama, satu dari Meksiko, ya beragama Katolik, satu Protestan dari Amerika. Sama-sama Meksiko pun, tapi negaranya berbeda, Meksiko dan USA. Lalu mereka bilang, lalu kami ingin pernikahan secara gereja besar yang di Amerika memerlukan, karena dia kalau surat pengantarnya, surat baptisan secara dari karena dia kawin sama ya? di
tamasya kawin tamasya di Bali gitu loh. Tapi kami tidak memberikan surat nikah, kami memberikan surat baptisan. Betul sih, Michelle. Halo? Enggak, Bu Susan, enggak. Halo? Ya, Ya, saya silakan nggak dengar, Ibu. lanjutkan. Nggak apa-apa, lanjut aja, Pak. Ya, Lanjut, Pak. jadi itu surat baptisan. Kami membaptis in the name of Father and Son and Holy Spirit. Mungkin Ibu kurang itu. Kami waktu itu kasihkan surat baptisan untuk pengantar mereka menikah karena harus ada surat baptisan. Sekarang Oh, surat baptis. Oke. Gereja. Iya, iya. sekarang catatan sipil di Indonesia memerlukan surat dari gereja dulu. Dulu terbalik. Orang ke catatan Iya, sipil benar. dulu Ibu orang hukum pasti nggak ngerti. Zaman dulu orang ke catatan sipil baru ke gereja. Sekarang catatan sipil tidak mau. Catatan sipil bilang dari gereja dulu baru ke catatan sipil. Kira-kira begitu. Jadi kami hanya menerbitkan surat baptisan untuk mereka waktu mau menikah. Oke. Itu. Gitu. Oh, Iya, Pak Peter, jelas. Saya soalnya tadi kurang paham. Aku pikir Iya, Bapak oke. menerbitkan surat untuk ini, Tidak. perkawinan, pemberkatan. Kita menerbitkan surat Baptis. baptisan untuk turis bule, para citizen. Tapi kalau untuk jemaat di Bali, kami punya surat pernikahan secara resmi. Begitu. Kalau jemaat kami, kalau jemaat orang lain, kami kita belum tahu, ya kan? Apakah statusnya bagaimana? Tapi kalau jemaat kita tahu toh, kira-kira begitu. Susah. Untuk Ada ini lagi? Pak, untuk apa namanya pembaptisan ya Pak ya. Untuk Ya. dari agama Hindu ya atau untuk ke Kristen itu cara-caranya bagaimana Pak sehingga mereka kok bisa Nah, kita berbicara Nah, itu. kemarin waktu pasca April kami membaptis Ibu Komang, Nikomang. Kalau di sana kata ada Nikomang, nih ada orang Wayan, Made, apa itu menunjukkan anak silsilah nomor berapa gitu. Nikomang, tadi beliau mendengar waktu kami kunjungan, beliau seorang punya usaha kecil-kecilan lah, katakan warung makan. Kami sambil bicara, tentunya dalam kunjungan beberapa kali, baru kami kenakan sambil selesai makan, kami tanya bagaimana ibu kehidupannya di sini. Dia kebetulan orang sederhana. Orang sederhana tentunya terus lebih mudah kita memberitakan kabar baik. Oh, jadi di tengah-tengah masyarakat Bali ini sebenarnya mereka kaya loh. Dari luar ya kelihatannya miskin, tapi dalamnya orang bilang ngendok jeruk. Karena di Bali kepiting telur. kepiting telur. Orang Bali ini berbeda kalau mendapatkan hak tanah warisan, tanah adat. Mereka tidak jual. Beda dengan kita di Jawa atau di orang Betawi. Begitu harta warisan dibagi-bagi, juallah mereka tanah dan gedungnya. Orang Betawi kita ambil contoh. Lalu mereka sudah jatuh lagi jadi miskin seperti anak yang hilang. Lalu mereka bekerja sama orang. Kalau di sini ada anjuran dari pemuka adat. Sudah dulu katanya. Jangan kau jual tanah warisan nenek moyang. Kalau kau mau warisinya anak cucumu, lalu kau sewakan. Sewakan apa? Berapa dalam jangka panjang. Makanya ada orang menyewakan sewa tanah 5, 10, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Sewanya bahkan orang-orang bule bangun hotel. Dia tidak khawatir. Selama 25 tahun berjalan, passive income-nya bertambah. Tentunya sudah mendatangkan devisa, mendatangkan pemasukan. Jadi sesudah itu dia perpanjang lagi 25 tahun lagi. Kalau untuk bangunan hotel besar. Dan kami juga di sini, gedung gereja ini, kami sewa tanahnya, kami bangun inilah bangunan itu dengan peralatan musik. Nah, karena mereka jarang, kecuali yang besar sekali, mereka jual. Karena orang adat Bali, jika seorang mewariskan, itu ada tanah yang dari warisan nenek moyangnya, dia bisa sewakan. Saya di sini tetangga kami dekat gereja ada pura di depannya, puranya ada di dalam, tapi di depannya kelihatannya warung-warung, tapi di dalamnya
pura itu tempat ibadah mereka. Puranya bukan 1, 3 kepala banjar. Kepala banjar itu kepala kalau katakanlah kita setingkat RW. Puranya ada 3, semua lantainya dari granit. Kita heran, dari mana kita tanya. Bagaimana pura ini dari luar, warung-warung di dalamnya itu bisa bangunan mewah. Gereja kalah gereja kita. Gereja-gereja yang tanggung-tanggung. Oh, jadi ini mereka disupport dari pemerintah Provinsi Bali. Karena Bali ini kaya, provinsinya dengan tuh pariwisata. Mereka setiap pura dikasih dana. Misalnya ada pura ukuran sekian dikasih dana 1,5 miliar sampai 2 miliar. Dari pemerintah Provinsi Bali. Lalu kalau misalnya dia pakai hanya dana 1 miliar dari 1,5 miliar, terus dia bilang ini lebih dari 500 harus dipulangkan. Lalu akhirnya mereka habiskan dana itu 1,5 miliar katakanlah dari ubinnya yang harusnya keramik saja dipakai granit, dipakai dinding-dindingnya orang Bali itu seni dengan ornamen-ornamen yang indah. Lalu gereja-gereja tanggung yang tanggung jauh bangunannya, kecuali gereja-gereja megachurch. Nah, gitu kira-kira Ibu. Jadi orang Bali itu sebenarnya dia kaya ngendok jeruk. Istilahnya bertelur di dalam. Kira-kira begitu Bu ya. Dan Ya tidak Pak mudah. Adi, terima kasih. Iya, dan tidak mudah membaptis orang Bali. Betul, Begitu betul kira-kira. Pak. Betul. Iya. Amin. Memang talenta nih Pak Adi luar biasa ya, Tuhan berikan ya. Kita semua bersyukur sama Tuhan. Silakan Michelle, mungkin bisa ya. Michelle. Kita akan mengakhiri ya kekasih-kekasih Tuhan ya. Saya sebelumnya minta Michelle, coba Michelle. Oh ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terima kasih hambanya Pendeta Peter Hadi yang sungguh sangat luar biasa sudah memberkati kami ya. Dan kasih-kasih Tuhan saya memberikan pengumuman nanti jam 9 tepat ini atau setelah ibadah Miracle on Tuesday kita langsung akan ibadah 1 jam saja berdoa. Yang malam ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dodi Maynard. Nah, jangan lupa ajak-ajak yang lainnya. Kita jam 9 kita akan langsung malam ini ya, karena memang di Agustus ini kita yang biasanya jam 12, setiap malam jam 12 itu kita alihkan jam 9. Nah, kasih Tuhan boleh ajak saudara-saudaranya itu siapapun untuk bergabung dan kita ada pengajaran dari hambanya nanti Pak Pendeta Dodi Maynard itu langsung jam 9 ya. Kalau boleh nggak usah live atau gimana, terserah gimana baiknya. Yang penting kita langsung ibadah malam ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir malam ini. Dan apalagi Bu Susan yang mau kekasih-kekasih Tuhan saya akan menambahkan bahwa hari ini kita akan mulai jam 9. Jadi pengajaran dilayani oleh Bapak Dodi ya, selama 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jadi berkelanjutan ini, pengajaran ini. Nanti tanggal 4, 5, 6 dilayani oleh hambanya Dr. Darwin ya, kekasih Tuhan. Dan bagi siapa yang mau masuk ikut, nggak apa-apa, tetap ikut ya. Pak Peter boleh ikut kalau misalnya nggak capek. Tapi kan waktu sana sudah malam ya. Ada malam, beda. Iya. Nah, karena beda waktu, ya, Bali lebih duluan. Iya, betul ya. Ini mungkin doa berkat bisa Bapak Peter, doa berkat. Habis itu kita tutup, kita cut ya Michelle ya. Sebentar. Oke. Terus langsung nanti lanjut. Ujian, yuk silakan. Terima kasih. Kita akan mengakhiri dan kita akan nanti habis doa penutup, doa berkat, Bro Alfian lagu itu ya. Kiranya Engkau berkatiku berlimpah-limpah. Yes. Ya. Oke, silakan Pendeta Peter untuk berdoa, doa berkat dan doa penutup. Amin, amin. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang amanat agung yang Kau perintahkan kepada kami. Setiap orang, setiap pengikut Kristus harus memberitakan kabar baik sukacita, kabar Injil kepada setiap bangsa. Kami percaya
Karena Engkau memberikan kami kehidupan, kesempatan untuk hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Seperti nyanyian lagu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah, harum di padang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur pun bunga bila kena panas terik. Sebab itu Tuhan pakai hidup kita selagi kita masih kuat. Bila saatnya nanti kita tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkah. Seperti nyanyi laguan, Tuhan pakailah hidupku, biarlah menjadi berkat bagi sekeliling orang kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maka damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.